Selamat datang kembali di channel Rolling Start. Kali ini kan kita bahas terkait tentang uji korelasi. Nah, di sini uji korelasi yaitu salah satu analisis yang digunakan hanya melihat arah dan kuat hubungan. Jadi bukan melihat hubungan sebab akibat. Nah, di dalam uji korelasi ini ada berbagai jenis analisis korelasi ya. Kemudian terkait dengan besarannya, biasanya orang patokannya itu korelasi itu bersekitar nilainya minus 1 sampai 1. Jadi kalau dari absolutnya dari 0 sampai 0,5 biasanya disebut dengan korelasinya lemah. Dari 0,51 sampai 0,7 biasanya disebut dengan korelasinya moderat atau sedang. Sedangkan di atas 0,71 sampai 0,99 disebut dengan korelasinya kuat. Kalau 0 artinya tanpa korelasi atau tidak ada korelasi. Kalau 1 korelasinya berarti korelasinya mutlak ya, korelasinya sempurna gitu. Nah, yang pertama kita bahas adalah korelasi persen. Nah, korelasi persen ini adalah korelasi antar dua variabel kuantitatif, di mana syaratnya berpola linier dan datanya sama-sama normal. Ya, boleh kita lihat misalkan untuk hubungan antara Gini dan TPT pada tahun 2021. Ya, kita langsung saja masuk ke contohnya analisis. Ya, kita coba ambil datanya, data untuk korelasi. Nanti datanya bisa di-download di file deskripsi ya. Nah, kita lihat di sini pertama kita uji dulu ya. Ujinya kedua data normal atau tidak. Nah, pengujian normalitas seperti pada video sebelumnya dapat kita uji di non-parametric test ya, one sample untuk yang one sample KS. Tadi misalkan kita menguji antara IPM dengan TPT, tingkat pengangguran terbuka tahun 2021. Kita lihat kedua datanya. Di sini IPM tidak normal ya. Coba kita lihat antara Gini dan TPT. Misalkan antara Gini dan TPT. Kita lihat analyze. Tadi non-par. Oke. One sample KS kita ganti Gini ratio. Gini ratio. Nah, kita lihat di sini. Oke, keduanya datanya normal, berarti bisa kita menggunakan data yang percent correlation ya. Kita mau lihat bagaimana hubungan antara Gini ratio dengan tingkat pengangguran. Nah, caranya untuk korelasi, analyze, regress, correlate, kita pilih yang bivariate. Nah, kita masukkan tadi data Gini dan data TPT. Nah, kita pilih sini yang korelasi persen, tinggal kita okekan. Nah, berapa besar korelasinya? Korelasinya besarannya 0,057, artinya korelasinya positif lemah. Walaupun dikatakan kenaikan Gini akan Gini naik, TPT naik, atau TPT naik, Gini naik, tapi korelasinya sangat lemah dengan signifikansinya 0,748 lebih besar dari 0,05, artinya dia tidak signifikan. Nah, kalau misalkan kedua data itu tidak normal, ya kita bisa menggunakan alternatif, menggunakan Kendall Tau atau menggunakan korelasi Spearman, di mana keduanya nanti akan di ranking ya, teknik manualnya akan di ranking kemudian diuji korelasinya ya. Kita contohkan saja analisis tadi, misalkan antara kita uji dulu kenormalan datanya. Oke, kita coba data kemiskinan sama IPM, misalkan IPM sama kemiskinan. Nah, kita lihat apakah minimal salah satunya tidak normal. Nah, di sini kedua-duanya tidak normal, berarti kita nggak bisa gunakan percent correlation. Kita gunakan Spearman atau kita gunakan si korelasi Kendall ya. Jadi dia berbentuk kuantitatif tapi dia tidak normal ya. Jadi kita bisa ke correlate, kemudian bivariate. Nah, kita pilih Kendall dan Spearman secara sekaligus ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, kalau korelasi Kendall, dia lihat korelasinya itu sebesar minus 0,64 ya, minus 0,064, artinya korelasinya ini negatif. Jadi kalau Gini naik, TPT ini dengan TPT, miskin dan IPM ya. Tadi salah masukin datanya. Oke, kita correlate sini Gini dengan ini masih yang lama tadi ya. Kita lihat antara Gini dengan kemiskinan sama IPM, miskin sama IPM. Oke, kalau kita lihat sini korelasinya. Nah, korelasinya di sini antara miskin dengan IPM negatif, artinya tingkat persentase kemiskinan naik, IPM-nya turun, atau IPM turun, tingkat kemiskinannya naik
Jadi di sini lihat dia negatif, tapi dia nilainya lebih kecil dari 0,5, maka korelasinya lemah. Nah, secara signifikansi signifikan karena lebih kecil dari 0,05 ya. Kalau kita lihat pakai korelasi Spearman, nilainya agak lebih besar ya. Jadi Spearman dia bilang dia moderat korelasinya. Jadi kalau tingkat kemiskinan turun, IPM-nya naik, IPM-nya naik, kemiskinannya turun. Tapi bukan yang mengakibatkan, cuman hanya arah hubungannya dan dia signifikan, signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi gitu perbedaan antara korelasi korelasi menggunakan persen jika datanya normal, keduanya normal. Kemudian kalau dia salah satu atau kedua tidak normal, bisa menggunakan data atau menggunakan korelasi Spearman dan Kendall-Tau ya. Cukup sekian video hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, terima kasih.